Baik, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya? Apakah sehat? Baik semua anak ibu, saya harap dalam keadaan sehat. Jadi, ibu mau lihat nih kondisi kelasnya, apakah semua udah bersih, nggak ada sampah? Oke, selanjutnya tolong dirapikan pakaiannya ya, supaya tidak terganggu. Karena jika kita anak-anak didik ibu rapi, tentunya pasti lebih nyaman untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Oke, baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, tentu ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Maka dari itu, ibu minta ketua kelasnya Rich untuk memimpin doa. Ayo anakku. Oke, terima kasih ya Rich. Oke, silahkan anak-anak ibu, jangan ada lagi yang ribut. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ibu mau absen terlebih dahulu nih. Jadi tolong didengarkan suaranya, suara ibu. Setelah itu angkat tangannya. Aulia, Asita, Adinda, Yosepin. Oke, semua anak ibu hadir pada pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, jadi ibu mau tanya nih, apa pembelajaran kita 2 hari yang lalu? Pasti anak-anak ibu masih ingat apa pembelajaran kita 2 hari yang lalu. Coba, siapa yang mau berani angkat tangan? Oh, coba Dinda, apa nak? Oh, iya, tentang peristiwa alam. Apa yang terjadi dalam peristiwa alam itu? Siapa yang mengetahuinya? Ayo harus diingat apa pembelajarannya 2 hari yang lalu supaya kita lanjut pembelajaran kita. Iya, ternyata peristiwa alam itu memiliki ya macam-macam, yang dimana ada tsunami, gempa bumi, bahkan gunung meletus, bahkan banjir. Jadi harus diingat, apalagi itu ada semuanya di bumi ini yang akan terjadi untuk kita. Nah, selanjutnya anak-anak ibu juga harus tetap menjaga kebersihan supaya tidak terjadi bencana alam yang sering terjadi di bumi ini. Kenapa ibu bilang seperti itu? Contohnya nih, kalau anak-anak ibu semua membuang sampah, tentunya ketika datang hujan dan tidak ada aliran air, tentunya sampah itu akan meluap, yang akhirnya banjir. Berguna nggak untuk kita? Bermanfaat nggak untuk kita? Tidak, makanya kita harus tetap menjaga kebersihan, bahkan salah satunya sampah. Harus dapat membedakan sampah organik sama sampah non organik. Tidak bagus anak-anak masih ingat. Selanjutnya ibu mau tanya, apalagi yang mengakibatkan jika kita makhluk hidup ataupun manusia yang di sekitar dunia ini uh, melakukan kesalahan yang akhirnya longsor? Coba ada yang bisa? Coba Ermalinda. Oh iya, yang terjadinya itu ketika menebang pohon sembarangan. Ketika kita semua menebang pohon sembarangan, tentunya akan terjadi longsor, akan terjadi penggeseran-penggeseran antara tanah, sehingga tidak mampu lagi untuk menahan tanah-tanahnya, yang akhirnya akan ambruk, tahu nggak ambruk, akan jatuh gitu. Selanjutnya itu, Isma tanya Pilkada Desi, belajar nggak 2 hari yang lalu? Iya, harus belajar. Apa yang dipelajari aku tentang peristiwa alam? Oh, tentang gunung meletus. Iya, jadi itu sangat bermanfaat, itu sangat berguna bagi kita. Ketika kita sudah mengetahui tentang peristiwa alam, tentu kita dapat menjaga, kita dapat melestarikan supaya tidak terjadi peristiwa-peristiwa alam yang berbahaya untuk kita. Oke, nah pada hari ini kita akan belajar struktur bunga. Jadi minggu lalu, 2 hari yang lalu, sesudah kita belajar peristiwa alam, ibu mengatakan agar belajar terkait dengan struktur bunga karena ada di buku tematik kita. Maka dari itu, ibu mau tanya satu-satu anak ibu, apa-apa saja macam-macam dari bunga? Tentu banyak sekali. Oke, mulai dari Adinda apa? Iya, bunga matahari. Selanjutnya Irmalinda. Iya, bunga mawar. Selanjutnya Pilkadesi. Iya, bunga tulip. Selanjutnya Aulia. Bunga melati. Selanjutnya Jane. Ya, bunga anggrek. Ya, sangat banyak macam-macam bunga yang ada di lingkungan kita. Maka dari itu, kita belajar terkait dengan struktur bunga. Apa anak ibu? Ya, struktur bunga. Diperhatikan ya anak-anak ibu, supaya ketika nanti ada mengerjakan soal ataupun kerja kelompok dapat membantu. Nah, maka dari itu kita harus mampu mendeskripsikan, mampu menjelaskan terkait dengan struktur bunga. Jangan kita belajar hanya begitu saja, tapi kita harus tahu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu harus mampu mendeskripsikan, mampu menjelaskan terkait struktur bunga. Mendeskripsikan, menjelaskan struktur bunga. Selanjutnya, yang kedua itu kita harus mampu mengamati, harus mampu melihat, harus mampu lebih lagi apa sih bunga tersebut gitu. Jadi poin yang kedua adalah mengamati. Selanjutnya, poin yang ketiga itu harus mampu
menuliskan dan menjelaskan. Jadi di sini nanti ada yang namanya kerja kelompok atau mengerjakan setiap soal-soal. Apa tadi Bu bilang, Aulia? Jangan main-main ya. Apa nak Bu? Iya, mampu menuliskan dan menjelaskan. Menuliskan dan menjelaskan. Ini adalah 3 poin tujuan pembelajaran kita. Jadi jangan sampai ada yang main-main. Boleh bertanya langsung sama Ibu, boleh diskusi sama temannya, tetapi ada waktunya. Yang pertama itu, kita harus mengetahui tentang apa itu bunga. Ayo, siapa yang tahu bunga? Iya, bunga banyak di dunia. Ya, soalnya, ya bunga itu bermacam-macam. Iya, bunga itu memiliki warna yang berbeda-beda. Nah, boleh ya didengar bahwa struktur bunga itu memiliki dasar yang sama, yaitu terdiri dari kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Apa tadi anak-anak ibu yang ibu bilang? Terdiri dari satu kelopak bunga, kelopak. Yang kedua, mahkota bunga. Yang ketiga, benang sari, dan yang terakhir itu adalah putik. Nah, jadi anak-anak ibu kita harus tahu dari mana bahasa selain dari bahasa Indonesia terkait dengan bunga masih ada nggak gitu. Jadi bahasa Latin bunga itu adalah flos. Apa? F-L-O-S, flos. Itu adalah bahasa batinnya. Jadi harus dicatat juga ya anak-anak ibu. Selanjutnya kita juga harus mengetahui terkait jenis bunga. Berapa jenis bunga yang anak-anak ibu ketahui? Coba tunjuk tangan. Iya, Josie. 3. Oke, kita tampung. Selanjutnya anak ibu Ermalinda 4. Oh, oke. Selanjutnya Sepin berapa? 5. Oh iya. Jadi terdapat 2 jenis bunga. Jadi nggak ada 3, nggak ada 4 atau selebihnya. Yang ada itu adalah 2. Apa saja itu? Itu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Ternyata kita harus tahu ada yang bunga sempurna dan ada yang tidak sempurna. Oke, 2 jenis bunga. Yang pertama itu adalah sempurna, yang kedua adalah tidak sempurna. Oke, jadi Ibu mau menjelaskan singkat terkait dengan bunga sempurna, bahwa bunga sempurna ini memiliki 2 organ reproduksi, yakni itu putik dan benang sari. Yang dimana putik adalah alat reproduksi betina. Jadi itu bukan hanya hewan saja memiliki alat reproduksi, tetapi di dalam tumbuh-tumbuhan juga ada alat reproduksi. Jadi bukan hanya hewan saja, betina atau jantan, tetapi di dalam bunga juga ada reproduksi. Nah, putik itu adalah bagian dari reproduksi pada reproduksi betina yang biasanya terletak pada lingkaran terdalam dari bunga dan dikelilingi oleh benang sari. Bagian-bagian dari putik ini adalah stigma. Oke, tolong diperhatikan ya slide yang udah Ibu kasih tunjuk di sebelah sana. Ya, yang pertama itu sering juga disebut sebagai kepala putik atau stigma. Yang kedua adalah tangkai putik atau stilus. STYLUS. Itu kan ada Ibu tampilkan slide-nya ya. Selanjutnya yang ketiga adalah bakal bunga atau juga disebut dengan ovarium. Yang keempat adalah bakal biji atau yang disebut dengan ovulum. Selanjutnya kita juga harus mengetahui, tadi kita belajar terkait dengan putik. Sekarang kita belajar terkait dengan benang sari. Apa sih yang terjadi di benang sari itu? Atau apa sejenis apa benang sari itu? Bahwa benang sari itu adalah tangkai sari atau filamen. Coba baca dulu anak Ibu Anissa. Benang sari. Ya, bagian-bagian dari benang sari adalah tangkai sari atau filamen dan kepala sari atau anthera. Iya, bagus. Jadi itu harus diingat ya anak-anak Ibu. Dan kalau bisa dicatat supaya tidak lupa. Selanjutnya, oke, boleh diperhatikan gambarnya terkait dengan contoh bunga sempurna. Bunga sempurna itu banyak. Salah satunya itu adalah bunga matahari, bunga mawar. Nah, jadi Ibu mau menjelaskan terkait dengan kita ambil satu contoh bagian dari bunga sempurna yang dimana Ibu sudah menyediakan di slide, boleh dilihat. Dan selanjutnya ini Ibu menggambar bunga mawar. Jadi di sini kita akan mengisi terkait dengan bagian bunga sempurna pada gambar ini. Di sini kita perlu mengisi. Jadi tolong diperhatikan slide-nya supaya di sini juga kita dapat mengisinya. Silahkan tunjuk tangan anak Ibu yang bisa langsung menjawabnya. Oke, ketika Ibu mau mengunjuk yang harus kita isi langsung tunjuk tangan. Oke, siapa? Oh, Anissa. Iya, yang mana? Oh iya, ini adalah mahkota. Selanjutnya siapa? Josie. Nah, bagian mana nakku? Oh iya, kepala sari.
Nah, jadi ini adalah lembar bunga. Ini adalah bunga-bunganya itu kan jika di bunga mawar itu kan pasti lebih jelas bunganya nampak wujudnya. Nah, ini adalah mahkotanya, bagian-bagian dari bunganya gitu. Selanjutnya itu di dalam bunga tersebut masih ada beberapa bagian dari jenis, di dalamnya ini masih ada nama-namanya. Jadi yang dibilang Josie itu adalah kepala sari, ya betul. Itu akan ada nanti bulatan kecil. Selanjutnya di bawah kepala sari apa namanya? Oh, Mainita, ya Mainita. Benang? Ya betul, benang sari. Selanjutnya siapa lagi? Oh iya, Padilla. Di bawahnya apa lagi? Kepala putik. Iya, kepala putik. Bagus. Siapa lagi yang berani? Ayo semua anak ibu harus bisa gitu. Ruth? Oh iya, tangkai putik. Nah, jadi kepala putik itu ada sejenis kayak mau bunganya masih kecil gitu, itu akan bakal mekar jadi mahkota. Jadi duluan itu kepala putik, setelah itu tangkainya. Oke, selanjutnya Evi, kelopak. Ya betul, kelopak. Nah, tahu kan anak-anak ibu kelopak? Contohnya nih, perhatikan ibu, ketika ada bunga, nanti tolong diamati di ruangan kelas kita, ketika bunganya mekar seperti ini, nah ini adalah mahkota bunga. Tetapi di bagian-bagiannya ini pasti ada yang namanya kelopak. Oke, selanjutnya bakal biji. Bakal, oh ya betul. Terima kasih ya anak ibu Asita. Bakal biji. Nah, di bakal biji itu ditutupi oleh kelopak. Jadi itu dibungkus, bahkan itu bagian paling dalam. Jadi kita tidak bisa langsung melihatnya secara nyata. Ketika kita melakukan kayak pengamatan baru kita dapat melihatnya gitu. Selanjutnya di bawahnya bakal biji ada apa lagi? Oh iya, dasar bunga. Nah, dasar bunga itu sangat penting karena duluannya dia dari dasar bunga baru ke bagian-bagian lain. Selanjutnya adalah tangkai bunga. Ya, sangat betul. Jadi anak-anak ibu mampu mengisi ataupun melihat slide yang di samping ini untuk mengisi pada gambar yang belum diisi. Nah, selanjutnya ibu sudah menjelaskan terkait dengan bunga sempurna. Sekarang ibu mau menjelaskan terkait bunga tidak sempurna. Nah, coba ada yang tahu sebelum ibu lanjut slide-nya, ada yang tahu bunga tidak sempurna? Oke, betul. Bahwa bunga tidak sempurna ini adalah jenis bunga yang hanya memiliki satu reproduksi. Jadi harus diingat, kalau yang sempurna memiliki dua reproduksi, yaitu ada betina dan jantan, tetapi bunga tidak sempurna ini adalah memiliki satu organ reproduksi. Selanjutnya, bahwa yang menjadi bagian dari bunga tidak sempurna itu adalah putik ataupun benang sari. Tolong diperhatikan ya, bahwa bunga tidak sempurna ini yang hanya memiliki putik dapat berkembang menjadi dua dan biji dengan bantuan penyerbukan. Putik adalah putik ini adalah alat reproduksi betina yang biasanya terletak pada lingkaran terdalam dari bunga dan dikelilingi oleh stilus, bakal bunga, ovarium, dan bakal biji ataupun ovum. Selanjutnya, bunga tidak sempurna yang hanya memiliki benang sari. Tadi ada putik, ada benang sarinya. Dan pada bagian benang sari ini adalah alat reproduksi jantan. Jadi bagian-bagian dari benang sari ini adalah tangkai sari dan kepala sari. Oke, boleh diperhatikan di slide selanjutnya. Salah satu contoh yang ibu ambil terkait bunga tidak sempurna itu adalah bunga pepaya. Tahu anak-anak ibu bunga pepaya? Ya, bunga kates. Itu sama ya. Jadi pepaya itu memiliki bunga dan itu adalah salah satu contoh yang bunga tidak sempurna. Nah, dapat dilihat inilah bunga yang tidak sempurna. Oke. Nah, jadi kita sudah belajar terkait dengan bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Yang terakhir kita akan belajar terkait dengan fungsi dari bunga. Ada 4 macam bagian, ada 4 fungsi pada bunga. Yang pertama itu adalah organ reproduksi pada tanaman. Ini sangat penting, di mana fungsinya untuk memadukan atau menyatukan fusi sperma atau jamet jantan dan ovula atau jamet betina. Dan ini organ reproduksinya ini pada bunga yang dikenal dengan nama benang sari dan putik. Selanjutnya itu yang kedua adalah menarik polinator. Yang dimana polinator ini biasanya dikatakan seperti ini. Contohnya ketika anak-anak ibu bermain di taman dan melihat lebah hinggap di bunga. Berarti di bunga itu terdapat yang namanya nektar. Jadi ataupun serangga-serangga lain itu sering terjadi hinggap di bunga karena di dalam bunga itu terdapat nektar. Yang ketiga itu adalah menghasilkan nektar ataupun sering disebut sebagai sari bunga. Jadi
fungsi yang ketiga ini, bahwa nektar yang ada pada bunga sangat kaya akan gula, sehingga nektar disebut dengan cairan manis pada bunga ini seperti kayak madu, sehingga ketika ada lebah yang hinggap di bunga itu manis tentunya, sehingga lebah itu akan hinggap di bunga, setelah itu menghasilkan nektar. Terus jika ada nanti bunga itu tumbuh di jalan itu, karena lebah tersebut membawa sari-sari dari bunga tersebut yang bisa jadi tumbuh gitu. Bahkan cairan manis ini diproduksi pada saat tumbuhan sedang mekar, seperti bunga mawar tadi itu mekar. Di situ mungkin ada nektarnya, jadi lebahnya akan hinggap di bunga tersebut. Selanjutnya fungsi yang terakhir itu adalah bunga indah pada tanaman, karena fungsi ini tidaklah jarang lagi kita dengar. Bunga itu identik dengan warna, ada warna merah, banyak bahkan ada warna kuning gitu. Jadi ini udah hal yang biasa. Lihat nih, di lingkungan sekolah kita juga sangat banyak bunga yang ada bunganya, karena ada juga bunga itu hanya kayak daun warna hijau. Jadi ini materi kita terkait dengan struktur bunga. Selanjutnya ibu sudah menjelaskan dan kita sudah mengisi lembar yang kosong ini, sudah mengisi yang gambar ini menyebutkan apa saja bagian dari bunga pada bunga sempurna, bunga mawar. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal. Tolong dibentuk menjadi 5 kelompok, satu kelompok 6 orang. Cepat ya anak-anak ibu. Oke, setelah itu tolong Aulia dibagikan langsung ke tiap-tiap kelompok. Nah, jadi di situ ada mencocokkan gambar. Terus gambar yang pertama mencocokkan gambar. Nah, di mana yang namanya kepala sari. Jadi kita tarik garisnya dan dicocokkan. Ataupun contohnya di mana kelopak gitu, karena kan sudah ibu jelaskan tadi dan udah ibu tampilkan slide-nya. Selanjutnya yang kedua itu mengisi teka-teki. Tolong ya diisi teka-teki dan ibu sudah mencantumkan gambarnya dengan waktu sekitar 5 menit karena ini kelompok gitu. Oke. Semua sudah selesai? Oke, silakan dikumpul Anissa. Oke, seperti yang ibu lihat di sini semua karena kelompok dan hasilnya mungkin bagus, akan tetapi nanti ibu tetap periksa di ruang guru. Jadi terima kasih buat anak-anak ibu yang telah mendengarkan penjelasan terkait dengan struktur bunga, bahkan udah mengerjakan setiap soal-soal yang ibu berikan. Nah, siapa yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Oke, coba dulu Adinda. Iya, betul. Ya, betul. Bahwa Adinda mengatakan struktur bunga itu adalah berasal dari bahasa Latin yaitu flows. Bahkan dia juga menjelaskan terkait dengan fungsi bunga. Satu lagi ibu meminta Josie. Ya, betul, bahwa Josie menjelaskan dua macam bunga yang dimana dua jenis bunga yang dimana itu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Jadi ini adalah pembelajaran untuk kita. Tolong tetap dipelajari di rumah. Ketika kita sudah mengenal terkait dengan struktur bunga, tentunya kita tidak merusak bunga yang ada di taman sekolah kita dan juga di lingkungan rumah kita. Untuk mengakhiri pembelajarannya, tolong Ermalinda menutup pembelajaran kita dengan doa kepada anak ibu. Ermalinda, yuk dibawa berdoa, pimpin doanya. Oke, terima kasih kepada anak ibu. Oke, untuk pembelajaran kita minggu depan itu terkait dengan sistem pernapasan, karena kita subtema yang pertama sudah selesai mempelajari mulai dari peristiwa alam, bahkan planet, bahkan bagian luar angkasa, bahkan hari ini sudah mengakhiri terkait dengan struktur bunga. Untuk minggu depan kita akan mempelajari apa tadi ibu bilang tentang, ya betul. Oke, jadi terima kasih untuk anak-anak ibu semua. Selamat pagi. Oke, sampai jumpa minggu depan.